disebutkan dengan satu bentuk oleh-oleh dan sebagainya, tetapi berkat-berkat itu akan selalu ada di setiap kalimat firman Tuhan yang terdengar, dan itu telah begitu banyak sekali membuka, mencerikan, memberitahukan kepada kami akan betapa kalimat-kalimat firman Tuhan yang kita baca itu merupakan kalimat firman Tuhan yang ya dan amin, tepat ya. Kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan yang kembali pada pagi ini dalam Kejadian 31 ini merupakan satu kisah yang ya sekarang kalau kami membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, terutama dalam kisah-kisah seperti ini, maka kami bisa membayangkan apa yang telah kami lihat. Dan kalau kita baca tentang Yakub dan Laban, maka kami bisa berpikir sekarang tentang di mana cerita itu dituliskan, ya, di mana itu pegunungan Gilead, di mana itu Laban, di mana itu Yakub. Satu perjalanan yang sekarang bisa saya katakan kira-kira jaraknya seperti apa. Nah, itu kita bisa pikirkan sekarang. Dengan kondisi seperti apa yang disebut dengan Padan Aram yang tadi kita baca di ayat yang ke-18, Yakub menaikkan anak-anaknya dan istrinya, lalu mereka pergi dari Padan Aram menuju ke tanah Kanaan. Itu satu pegunungan, ya, satu pegunungan yang benar-benar pegunungan kapur. Satu pegunungan kapur yang Yani tolong duduk ya. Nah, satu pegunungan kapur yang kita lihat, saya tidak pernah berpikir bahwa begitu keringnya kata pegunungan, begitu keringnya di semua tempat itu cuma pegunungan kering dan gersang dengan daerah ternak. Karena kalau disebut dengan gembala-gembala, kalau tadi Yakub berkata ayat yang ke-5, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40, itu benar-benar kita bisa membayangkan betapa selama 20 tahun, ya, selama 20 tahun Yakub menggembalakan domba-domba ternak dari Laban itu tidak dengan gampang, tidak dengan mudah. Nur bisa baca ayat 38, 31, 38. Kata Laban, apakah 38 selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntun daripadaku. Ya. Ayat 40 berkata, aku dimakan panas pada waktu siang
dan kedinginan pada waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Nah, kelompok gembala-gembala ini disebut dengan kelompok Badui. Ya, satu kelompok yang sangat miskin. Rumah mereka bukan rumah-rumah kayak kita begini, enggak. Rumah mereka itu cuma bilik kayak pemulung-pemulung begitu. Itu rumah mereka, cuma seperti pemulung-pemulung. Jadi mereka bikin tenda-tenda kecil banget, nggak ada kamar, nggak ada, cuma tenda-tenda kecil. Dan itu bukan dari batu, tapi cuma dari bilik-bilik saja. Dan panasnya di luar, ya, panasnya di pegunungan itu, kami yang coba ada sebentar, 10 menit barangkali, 10 menit di luar bus. Kami berhenti di daerah Mara. Itu jalan dari bus sampai ke sumur-sumur di Mara itu jaraknya nggak jauh, kurang lebih 10 menit lah kami jalan. Tapi panasnya itu nyengat sampai tulang rasanya, panas luar biasa. Jadi kalau dikatakan aku dimakan panas pada waktu siang dan kedinginan waktu malam, itu benar-benar panas yang benar panas dan dingin yang benar-benar dingin. Sebab gembala-gembala itu tidak berkomunitas dengan masyarakat umumnya, enggak. Mereka cuma tinggal dengan domba-dombanya aja. Jadi mereka giring, nanti ketemu, tidak selalu di mana-mana ada padang rumput, enggak ada. Tunggu lembah, tunggu daerah lembah yang ada air pada hujan, kalau istilahnya. Jadi tunggu hujan, baru daerah itu punya air. Jadi nggak ada air, nggak ada rumput. Jadi gembala-gembala itu kalau mau mengembalakan dombanya, dia mesti jalan cukup jauh, cari sampai ketemu ada rumput. Saya nggak tahu ya, pada waktu kitab kejadian ini ditulis, apakah pada waktu itu masih diliputi dengan padang rumput. Kami nggak tahu. Tapi yang kami lihat kemarin, tidak ada padang rumput, tidak ada. Boro-boro padang rumput. Air saja tunggu hujan. Hanya kita lewati begitu panjang sebab kami berjalan dari Mesir itu sampai ke daerah Israel, daerah Yerusalem. Dari Mesir sampai daerah Yerusalem tidak lewat Rafidim. Ya, kalau lewat Rafidim itu potong jalan. Tetapi Rafidim dikuasai oleh Palestina. Jadi kami tidak boleh lewat daerah Palestina. Jadi kami mesti putar turun ke bawah. Kalau petanya itu turun ke bawah lalu naik lagi. 12 jam kami jalan naik bus itu. 12 jam. Jadi kami dari Mesir turun ke bawah lalu naik lagi. Dalam sepanjang perjalanan gak ada yang disebut padang rumput, tidak ada. Yang ada hanya padang gurun yang tandus. Nah, gembala-gembala dia cuma hidup di daerah padang-padang gurun yang tandus ini, menggiring beberapa ekor domba-domba. Nah, kita bisa membayangkan sekarang dengan tandusnya, dengan keringnya, dengan panasnya, dengan tidak ada pohon-pohon untuk berteduh, nggak ada. Padang gurun, semua padang gurun. Itu mereka harus menggembalakan, Yakub harus menggembalakan domba-domba milik Laban selama 20 tahun. 10 menit aja kami sudah rasa terbakar.
lagi 20 tahun. Kalau Yakub marah kepada Laban, ya, ayat 36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Apa salahku? Apa dosaku? Engkau memburu aku sehebat itu. Itu dimaklumi, sangat dimaklumi. Berarti Yakub tidak tinggal di kota. Dia tidak tinggal di rumah-rumah indah. Jangankan rumah indah, rumah aja. Jangan bilang rumah indah, rumah. Dia cuma tinggal di tenda-tenda suku Beduin. Mereka bilang pakai bahasa itu. Mereka tinggal di tenda-tenda Beduin. Dan tidak jauh dari domba-dombanya. Di mana ada domba-dombanya, di situ dia bermalam. Itu satu perjalanan yang luar biasa. Dan kalau Yakub sampai marah, 20 tahun aku ada di rumahmu, 10 kali engkau mengubah-ubahku. Tapi satu hal yang kita lihat dengan jelas bahwa bagaimana Allah memang memberkati Yakub. Dalam kondisi alam yang tidak menopang, tidak menunjang apapun, tapi kalau Yakub dibela begitu rupa oleh Allah, dibela, bahkan Laban diperingatkan oleh Allah pada ayat 24. Datanglah Allah dalam mimpi kepada Laban, orang Aram itu, jaga baik-baik, jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Untuk mengatai, untuk bicara kasar, untuk mengata-ngatai, menghujat, memarahi Yakub saja Allah nggak boleh. Begitu luar biasa perhatian Allah kepada Yakub ini. Begitu luar biasa perhatian Allah kepada orang-orang Israel. Banyak yang bertanya, kalau mau dilihat, sudah jelas, sangat jelas, Yakub itu artinya penipu. Tidak seluruh hidup Yakub itu benar. Ya, tidak sebaik apa yang kita pikirkan tentang Yakub. Tetapi Allah begitu amat membela pegunungan Gilead tadi ya. Menyusul di pegunungan Gilead, satu pegunungan yang terbentang panjang sekali, dan semua padang gurun. Tetapi Allah begitu membela Yakub, begitu luar biasa penyertaan Allah kepada Yakub, pembelaan Allah. Ngomongin Yakub saja nggak boleh, mengata-ngatai Yakub saja nggak boleh. Yakub adalah Israel, dan daerah yang sangat diberkati Allah cuma Israel. Kita pergi dalam 11 hari, daerah yang diberkati, sangat diberkati oleh Allah cuma daerah Israel. Selebihnya ya boro-boro diberkati, saudara. Ya kering, ya gersang. Kalau di Jakarta itu kurang lebih di daerah Muara Karang sana. Itu kira-kira daerahnya. Daerah kering, daerah kotor, daerah kumuh. Di semua jalanan berantakan, rusak, berantakan. Itu daerah Mesir itu. Kami berakhir dengan Yordania, dan Yordania pun daerahnya seperti itu. Jadi yang diberkati oleh Allah cuma di Israel. Daerah yang tidak boleh dijahatin lah, katakanlah begitu. Yang gak boleh dijahatin oleh siapapun, itu cuma daerah Israel. Kalau di Israel
merupakan daerah yang sangat kaya, sangat subur, sangat kaya, dan sangat semuanya berada di dalam tatanan kota yang sangat mewah, sangat mewah. Keluar dari Israel, kami baru masuk daerah perbatasan menuju ke Israel. Itu kembang yang kita biasa ada di GSG 1, GSG 2. Saya beli kembang itu di Cipanas. Kembang-kembang itu sudah lama nggak ada. Itu di sana tumbuh kembang, di mana-mana ada kembang. Itu daerah Israel. Pada sebelah 5 menit dari daerah itu gersangnya kayak apa. Tapi di daerah Israel, kembang-kembang itu baru masuk, kami sedang ngantri border, ngantri untuk pindah negara. 5 menit pindah negara. Itu di daerah Israel, kembang-kembang itu bisa tumbuh dengan sangat indah. Udara sangat bersih, gak ada namanya debu, gak ada namanya polusi, gak ada. Itu benar-benar daerah yang diberkati dengan sangat. Itu Israel. Allah berkata kepada Laban, jaga ya, jangan engkau mengata-ngatai Daud dengan sepatah kata pun. Ngomongin aja gak boleh. Ngomongin Israel itu gak boleh. Padahal Israel gak benar-benar amat gitu. Yakub itu bukan manusia super yang gak boleh dikata-katai, gak boleh disentuh, gak boleh diapa-apain. Pokoknya awas kalau ada yang berani ngata, jangankan berlaku jahat, ngomongin saja gak boleh. Sebab itu Amerika begitu hormat kepada Israel, begitu hormat. Apa besarnya daerah Israel? Enggak besar, saudara, enggak besar. Daerahnya tidak besar, tetapi seluruh daerah Israel dijaga. Itu Allah menjaga daerah Israel dengan satu penjagaan yang luar biasa. Luar biasa. Hingga kotanya, hingga Yerusalem itu, kemana saja kami pergi di daerah Israel, itu merupakan daerah yang benar-benar dipagari Allah dari semua sisi. Kita masuk, naik bus masuk kota Yerusalem, lewat terowongan yang cukup panjang. Begitu keluar terowongan, lihat sebelah kiri, kata tour guide, lihat sebelah kiri. Dia hitung 1, 2, 3. Begitu kami lihat sebelah kiri, itu pandangan, satu pemandangan kota Yerusalem yang sangat indah. Itu pagi, bukan malam. Apalagi malam. Pagi kami lewat sana dan kami lihat itu kota Yerusalem sangat indah. Itu daerah yang dijaga oleh Allah. Dan semua sejarah Israel, sejarah Islam, sejarah Katolik ada di sana. Kalau orang Islam bilang mau umroh ke Mekah, itu sebenarnya bukan umroh ke Mekah. Umrohnya harusnya ke Yerusalem, bukan ke Mekah. Mekah itu bukan terletak di Yerusalem, itu di Medina, di luar kota. Tapi seluruh sejarah Islam pun ada di Israel. Dan itu terlihat di seluruh pemandangan kota Yerusalem. Daerah yang memang benar-benar dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita baca di antara perjanjian Yakub dan Laban di perikop terakhir pasal 31, maka didirikannya timbunan batu di Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya dengan Galet. Nah, kami juga sampai di sana, daerah Galet ini. Makan-makanlah mereka di sana dekat timbunan itu,
dan dibuat sebuah perjanjian, dan tempat timbunan itu disebut dengan Galet, yang disebut juga dengan ayat 49 Mizpah. Mizpah di kitab 1 Samuel disebut tempat orang menyembah Allah. 1 Samuel. Pasal yang ke-7, 1 Samuel pasal yang ke-7. Dari ayat 2, sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalu waktu yang cukup lama. 1 Samuel 7 ayat 2. 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbaik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jauhkan para allah asing dan para Asetoret dari tengah-tengahmu, tunjukkan hatimu kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya, maka Allah akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asetoret dan beribadah hanya kepada Allah. Berkatalah Samuel ayat 5, kumpulkan segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku berdoa untukmu kepada Tuhan. Maka berkumpullah di Mizpah, mereka menimba air, mencurahkan itu di hadapan Tuhan, dan berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Mizpah, kemudian kita lihat ayat yang ke-11, keluarlah orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin, memukul mereka kalah sampai ke hilir Bekar. Kemudian Samuel mengambil 10 batu, mendirikan di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamakan Ebenezer. Kami sampai di tempat ini juga. Mizpah, tempat orang menyembah Allah. Itu mulai dari Kejadian 31. Bagaimana Yakub berjanji dengan Laban, mendirikan timbunan batu di sana, berjanji mereka anak dan mertua, menantu dan mertua, untuk tidak saling menyakitkan. Tempat itu yang kemudian dikatakan kembali ke Kejadian 31, menamai Galet dan juga Mizpah. Jadi tempat di mana Allah memberkati hubungan antara Laban dan Yakub, tempat di mana Allah memberkati Laban dengan Yakub di satu tempat yang disebut dengan Mizpah. Dan kita melihat betapa Allah memberkati perjanjian ini sampai kitab 1 Samuel. Kita lihat tadi masih disebut dengan tempat di mana orang Israel berdoa dan Allah memberikan pertolongan, hingga tempat itu kemudian disebut dengan Ebenezer. Kata Ebenezer berarti sampai di sini Allah sudah menolong kita. Itu mulai dari kitab Kejadian, di mana ada duduk bersama, di mana ada perjanjian damai antara Laban dan Yakub, ada janji damai, di mana ada perjanjian damai. Mizpah adalah tempat di mana Laban dan Yakub janji, ya, kita jangan berantem. Janji kamu tidak mengaibkan aku dan aku juga tidak mengaibkan kamu. Kamu tidak menyakitkan keluargaku dan aku
juga tidak menyakitkan keluargamu. Ada perjanjian dan tempat itu disebut dengan Sahaduta, Yegar Sahaduta atau Mispa. Lalu kita temukan di kitab 1 Samuel dengan Ebenezer, di mana ada orang yang duduk bersama dalam perjanjian damai. Maka di sana ada pertolongan Allah. Di setiap hidup kita nggak perlu datang ke sana, saudara. Saya nggak anjurkan saudara untuk datang ke Israel. Capeknya luar biasa, benar-benar capeknya luar biasa. Nggak apa-apa kalau saudara memang suka jalan, boleh. Capeknya luar biasa, tetapi kita lihat dalam semua arti rohani sekarang, kita sudah melihat bahwa di mana ada perjanjian damai, tidak saling menyakitkan, tidak saling memusuhi, tidak saling mencari kebenaran sendiri, tapi sama-sama duduk mengambil batu dan membuat timbunan, makan di sana dekat timbunan, menamai tempat itu dengan Yegar Sahaduta atau Mispa atau Galet. Maka di kitab Samuel, di sanalah ada pertolongan Tuhan. Ketika kita duduk dalam jemaat Tuhan yang diberkati Allah dalam rukun dan damai, maka di sanalah Allah memberkati kita. Amen. Di sana ada pertolongan Tuhan. Di sana ada perjanjian Allah yang diberikan menjadi sebuah kenyataan. Samuel berkata kepada orang-orang Israel, aku tidak akan berhenti mendoakan kamu. Di Mispa, Samuel berdoa untuk orang-orang Israel. Di Mispa, Allah memberkati menghadapi kepungan orang Filistin. Tetapi Allah memberkati seluruh peperangan hingga orang Filistin dikalahkan. Saya tanya, sekarang orang Filistin itu mana? Gak ada. Orang Filistin itu sekarang sudah tidak ada. Mereka itu pindahan. Mereka itu bangsa pindahan dari Eropa datang ke daerah Israel. Dan mana sekarang? Mana orang Filistin? Gak ada. Negaranya pun kami gak punya. Gak tahu di mana. Jadi yang mereka tahu adalah orang-orang yang datang dari Eropa, orang-orang tinggi besar, kata Alkitab, orang-orang raksasa, dibandingkan dengan orang-orang Israel yang orang Israel itu nggak tinggi-tinggi banget kayak kita, seperti orang Indonesia. Tetapi orang-orang Eropa kan saudara tahu, ya, dan itu daerah yang hari ini orang Filistin itu gak ada di Israel. Saya bilang katanya orang Filistin itu besar-besar, raksasa, bangsa-bangsa Goliat begitu. Itu dulu, tapi gak ada sekarang. Kami tidak, orang-orang Israel, kami tidak menemukan lagi itu yang namanya orang Filistin, gak ada. Nah, pada waktu sejarah ini dibuat, ada orang Filistin, tapi sekarang gak ada. Nah, orang-orang Israel diberi kemenangan oleh Allah untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Kenapa? Di Mispa mereka bertemu dengan Allah. Di Mispa mereka berdoa kepada Tuhan. Di Mispa mereka menyembah Allah dan menjauhkan segala berhala, dan mereka benar-benar menyembah Allah. Dan semua arti rohani kita tahu bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kemenangan Tuhan berikan. Beribadahlah dengan risu. Itu adalah sebuah berita firman Allah yang pagi ini memberkati kita. Bagaimana Allah memberkati setiap orang yang dengan sungguh beribadah